Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Apa kabar teman-teman? Perintis yang memang ditakdirkan menjadi perintis, bukan pewaris. Dan juga buat teman-teman laki-laki yang seharusnya jadi tulang punggung, bukan tulang tulung. Maksudnya apa sih Bang? Karena gini, ini kebetulan ada yang hubungin saya lewat TikTok ya, Bang. Bantu saya Bang. Saya ini pekerja serabutan. Intinya adalah curhat tentang kehidupannya dia. Dan saya yakin ini nanti bisa teman-teman jadikan pembelajaran. Supaya teman-teman itu bisa mengambil sesuatu. Setelah itu bisa merubah karakter teman-teman. Harus memulai itu dari mana? Ya, sekali lagi. Karena ini pertanyaannya cukup simpel. Bang, tolong saya ini pekerja serabutan Bang. Kadang ada, kadang tidak. Anak saya 2. Kadang-kadang saya ngojek, kadang-kadang saya di kebun kopi, kadang-kadang saya di kebun tebu, bongkar muat, dan segala macam. Ya, dan kadang-kadang juga ya jualan sayur. Dan saya sudah 2 bulan Bang mencoba peruntungan menjadi konten kreator karena kehidupan saya yang serba pas-pasan. Ya, bukan pewaris ya, perintis artinya. Jadi selama 2 bulan ini Bang, saya coba ngonten ala kadarnya. Saya lihat juga selama 2 bulan itu ada kurang lebih sekitar 40 video 2 bulan. Berarti ada greget ya. Ada greget lah kalau 2 bulan 40 video. Terus penonton saya kok sepi Bang. Ya walaupun HP saya itu dulu dikasih dan HP-nya lumayan ya. Saya tanya HP-mu apa? Samsung Note 10. Nah, berarti kan awalnya saya mikir wah ini orang berada lah. Tapi ternyata memang itu HP warisan ya. Bukan HP warisan. Dikasih sama temennya yang iba lah kebetulan. Dan itu dimanfaatkan untuk menjadi seorang konten kreator pemula. Dan kebetulan basic editingnya juga bagus. Saya lihat channelnya bagus, basic editingnya bagus. Kontennya juga lumayan bagus. Karena ini berhubungan dengan alam. Ya, berhubungan dengan alam. Ngevlog lah. Ngevlog. Dari mana saya harus memulai Bang? Karena dari 40 video, rata-rata penontonnya nggak sampai 50 bos. Penonton paling banyak ya dari 40 video itu berapa? 65 paling banyak. Terus sebelum ketemu Insan Tutor, belajar di mana? Banyak Bang, channel-channel yang saya kunjungin lah. Tetapi baru ketemu Insan Tutor. Baru sebenarnya sudah sering tampil di beranda karena thumbnailnya kan biasa-biasa saja ya. Insan Tutor. Dilewatkan saja. Dan kebetulan setelah lewat berkali-kali ya sama seperti teman-teman. Akhirnya penasaran nih siapa sih nongol terus di beranda, diklik dan akhirnya kok bagus ya. Dan kebetulan hubungi saya lewat TikTok, mencari TikTok saya baru ketemu. Apa yang harus saya lakukan? Ya jawaban saya simpel. Mulainya dari mana? Memulai pertama, kalau seorang konten kreator, ini dari mental. Kok bisa Bang? Ya iyalah. Karena begini, kadang-kadang orang yang baru 1 bulan, 2 bulan, itu sudah ngeluh. Itu lihat ya, lihat mentalnya. Biasanya orang-orang seperti ini, satu, baru lulus SMA, belum dapat kerjaan, setelah itu baru pertama kali kerja, atau kalau nggak gitu malas bekerja, terus sering nonton YouTube, coba-coba ingin menjadi konten kreator, 1 bulan kok susah, 2 bulan kok susah, 3 bulan kok susah, akhirnya apa? Karena sebelumnya memang belum ada basic perjuangannya dia. Kerja ikut orang belum. Ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah pernah ngerasain bagaimana susahnya nyari duit, bagaimana susahnya berjuang, bagaimana kerja ikut orang, bagaimana diatur orang, ini sudah beda mentalnya. Jadi
kita membahas tentang mental artinya ya. Karena pertanyaan tadi coba saya definisikan di video ini supaya menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Jadi bagi anak-anak yang baru lulus atau intinya belum pernah bekerja, usianya ya paling di bawah 25 lah. Terus coba-coba menjadi konten kreator yang awalnya kerja di sini, di sana, nggak pernah dapat kerjaan, baru pertama kali kerja, atau mungkin pernah kerja di bangunan dan itu mungkin ya karena terpaksa dan nggak kuat, belum pernah merantau apalagi, ya sudah, sebulan, 2 bulan akhirnya susah ya. Semua yang dipikirkan pasti otaknya virusnya masuknya susah dan susah. Ya. Walaupun sebenarnya dia ditakdirkan juga sebagai perintis, bukan pewaris. Kecuali kalau pewaris ini wajar. Ya, dilihat orang tuanya kaya, kalau mentalnya jeblok ini wajar juga. Baru lulus SMA, orang tuanya kaya, nggak mau kuliah, ini bahaya di mental-mental kayak gini. Biasanya mental jeblok. Nggak usah di inilah ya. Kecil kemungkinan mentalnya jadi. Tetapi biasanya yang sering mengeluh kan di fase-fase ini. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin usianya di atas 25, apalagi sudah punya anak, sudah pernah merantau, bagaimana makan Indomie, mie instan, yang sebenarnya nggak instan dan direbus juga, seperti YouTube. Instan tapi perlu perjuangan. Tentunya akan paham bagaimana rasanya mencari pekerjaan, susahnya mencari pekerjaan, bagaimana susahnya kerja tebang tebu, bagaimana kerja ngangkat tebu ke dalam truk untuk mendapatkan uang mungkin 100.000, 150.000 sehari, itu pun harus dibawakan bekal dari rumah sama istrinya, banyak pula ya porsi pekerja keras lah, wajar lah, karena sesuai dengan energinya ya. Tentunya mentalnya akan berbeda. Jadi orang yang sudah mengalami hal-hal semacam ini, nggak mungkin dia akan keluar dari mulutnya, ya sudahlah, kok susah. Seharusnya enggak. Karena dia sudah tahu bagaimana perjuangan yang sebenarnya. Intinya ya, teman-teman mental dulu yang dibentuk. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana, dari mana harus memulai, dari mental dulu. Ya, dari mental dulu. Mentalmu itu mental pejuang. Jadi jangan dijadikan sebagai mental pewaris. Kalau mental perintis ya harusnya paham dan sudah harus ngerti gitu, apa yang harus dilakukan. Jadi coba berusaha di dunia online ini sebenarnya nggak beda jauh dengan di dunia nyata. Kalau di dunia online kita juga harus bermasyarakat, ya bersama siapa bang bermasyarakat? Bersama warga. Nah, di dunia online juga ada warganya kan, ada warganet. Jadi kalau kita tidak mau bersosialisasi dengan warganet, ya sama. Ya AI, algoritma, sistem YouTube, ini kan robot sekali lagi. Dan itu kan diciptakan berdasarkan perilaku manusia kan. Seperti perilaku manusia pada umumnya lah. Kalau kemarin insan tutor sakit ya berarti kalau di sistemnya error. Kan gitu. Jadi nggak ada yang sempurna di dunia nyata ataupun di dunia online. Jadi apa yang bisa kita petik pelajarannya begini bro. Kalau di dunia yang sebenarnya kehidupan sehari-hari kita ini juga diharuskan untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Teman-teman juga harus kalau di dunia online harus bersosialisasi juga dengan warganet. Artinya ya kunjungi sesama pemula. Sampai kapan? Sampai terbentuk algoritmamu, fondasi algoritmamu. Dan itu ada tahap-tahapannya. Sekali lagi kan sudah sering satu terikatkan. Sukses itu berpola. Polanya beda-beda. 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang, dia punya pola sendiri. Sama dengan bayi baru lahir. Itu makannya apa? Pisang pun harus dihancurin. Bubur, segala macam. Coba langsung dikasih makan durian itu. Bayi baru lahir, loh ini kok nangis, coba kasih durian. Tewas. Ya kan? Bayi baru lahir, langsung dikasih telur. Ya tewas. Jadi semuanya ada fase-fasenya. Jadi untuk mengenal tahapan demi tahapan ini, ya sebaiknya teman-teman harus memahami juga. Satu, karakter channelmu. Yang kedua, karakter pribadimu sendiri.
Yang kedua, mentalmu seperti apa. Dan itu semuanya sebenarnya di Insan Tutor ini sudah dibahas. Dan di Insan Tutor ini temanya bukan serta-merta tutorial aja. Enggak, dari awal Insan Tutor enggak menyebut bahwa ini konten tutorial. Ya. Karena saya tahu tutorial yang selalu mengajarkan persempit temamu supaya satu tema, sekarang kelimpungan kan. Bikin konten kelimpungan juga kan. Ujung-ujungnya apa? Kehabisan bahan. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau ditanya, kok sekarang jarang konten? Lagi memikirkan ide, pasti jawabannya gitu. Kalau didesak lagi, ini coba berusaha melebarkan tema. Nah, dari awalnya melebar subscribernya disuruh coba persempit temamu supaya satu tema dibahas secara spesifik. Kamu sendiri kehabisan ide, bingung juga ingin melebarkan tema. Makanya dari awal Insan Tutor ini nggak pernah disebut sebagai konten tutorial, karena temanya bisa kemana-mana, bisa melebar kemana-mana, dan ini juga bisa diikutin. Teman-teman juga bisa terapkan seperti itu. Tema itu tidak harus spesifik. Coba aja bikin channel yang temanya spesifik, khusus bahas itu aja. Bosan subscribermu nonton, apalagi yang ada mukanya kayak gini. Subscriber delok dapurmu ya wis, nah, apalagi nggak ada sesuatu yang berbeda. Artinya kan harus dikemas dengan cara yang berbeda, melebarkan tema, apapun yang dibahas, yang penting narasinya bisa seakan-akan kita buat itu satu tema. Orang yang kita lawan ini robot, yang kita lawan ini mesin kok. Kalau kita berpikir berdasarkan apa yang kita pikirkan, harus satu tema dipersempit, bro. Itu hal teknis itu. Ya, yang dibahas oleh YouTube, aturan-aturan YouTube itu hal teknis. Kalau hal teknis itu kita pelajari, nggak ada itu kreator yang berkembang itu. Sekali lagi, kalau hal-hal teknis kita ikutin, YouTube itu bisnis. Kalau rahasianya dibongkar, kebakaran jenggot itu Insan Tutor sudah bongkar-bongkaran. Rahasia YouTube bongkar-bongkar sudah. Sampai apa? Sampai kebakaran jenggot. Bahkan yang di belakang YouTube, yang mungkin apa namanya kayak karyawan satu YouTube atau apa kayak kebakaran jenggot di bodo amat tuh. Gak ada urusan. Jadi ada sebagian yang membahas teknisnya. Lah di sini Insan Tutor yang membahas tentang apa? Non teknisnya. Kalau hal teknis sudah banyak dipelajari, diikutin juga nggak ada yang sukses tuh. Berapa orang sih YouTuber di Indonesia yang sukses dengan mengikuti hal-hal teknis itu? Banyak hal yang harus kita bahas. Hal teknis, hal non teknis, ada faktor X, ada faktor Y. Itu kan harus kita pelajari semua. Faktor Y-nya mungkin di YouTube sendiri, aturan-aturan YouTube. Nah, faktor X-nya yang tidak diketahui orang. Sekarang contohnya aja, kita ambil contoh sekali lagi ya, kayak KFC. Kalau resepnya itu sempat bocor, kebakaran jenggot ya, pasti akan mencari-cari siapa kira-kira yang bocorin dan siapa yang harus disalahkan. Karyawan siapa yang bocorin, harus ada yang disalahkan, kan itu kebakaran jenggot. Insan Tutor dari awalnya ya sudah disalahin, sesat. Karena yang dibahas kan hal-hal teknis di luar nalarnya mereka. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Intinya adalah kalau tadi di awal dari mana saya harus memulai perbaiki mentalmu. Di dunia nyata ada warga, di online juga ada warga, ya. Warga biasa dan warga net. Nah, kita ini warga apa nggak tahu lah. Yang penting jangan jadi warga monyet. Sukses selalu buat teman-teman. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari bacotan hari ini. Kita tidak harus melulu bahas-bahas itu aja karena bosan. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sukses buat teman-teman.